salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Selamat siang. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kalau anak-anakku semua baik-baik semua pada hari ini. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjut materi pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, ketua kelas, ketua kelas, Melani, Syufi doa ya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sedikit kepercayaan masing-masing berdoa di hari ini. Doa selesai. Ya, terima kasih banyak untuk Nak Melani. Oke, jadi selanjutnya Ibu absen dulu ya. Nah, Ibu mau lihat siapa yang hadir pada hari ini dan siapa yang tidak hadir. Oke, tolong dengarkan namanya ya. Libaso, Hadir, Bu. Nasrullah, Hadir, Bu. Ikram, Hadir, Bu. Tasmia, Erna, Siska, Karunia, Melani, Salma. Oke, jadi hari ini hadir semua ya. Oke, baiknya kita mulai dulu ya. Menyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, nah dengarkan saya putarkan dulu ya. Jadi kita ikuti irama lagunya. Kita berdiri semua dulu. Supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat, jadi kita nyanyi dulu ya Garuda Pancasila. Iya, Bu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Nah, bagaimana anak-anak? Senang tidak? Senang, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya dulu sebelum kita masuk pada materi kita. Siapa yang masih ingat tema pemilihan yang lalu? Siapa yang bisa jawab? Nah, coba dengarkan suaranya. Sama suaranya. Ya, tentang hukum ya. Jadi minggu yang lalu kita masih belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita bab 3 ya, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, coba anak-anak sekalian perhatikan di depan ya. Coba amati apa yang ada di depan di layar yang dianggap penting bisa ditulis ya, bisa dicatat. Oke. Nah, jadi bulan kembali. Jadi pada hari ini kita belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, yang bagian pertama perangkat lembaga peradilan ya. Jadi pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengidentifikasi
lembaga-lembaga peradilan tersebut. Ya. Nah, yang pertama peradilan umum. Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986. Ya. Nah, berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Ya, ada sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, makna dan karakteristik hukum. Ya, nah, demikian hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Ya, nah, coba bayangkan jika seandainya di negara kita tidak ada hukum, pasti kacau ya negara kita. Ya. Nah, dapat diperkirakan kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, dengan adanya maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Ya, jadi harus berjalan di sebelah kiri. Ya, jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka kendaraan harus berhenti. Iya, jadi kendaraan harus berhenti. Ya. Nah, arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin jika mematuhi peraturan lalu lintas. Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan mempunyai tugas. Nah, ketentuan hukum itu mempunyai dari sebuah tugas. Nah, tugas yang pertama menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Ya. Nah, yang kedua menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran. Ya. Nah, tugas yang ketiga menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Ya. Adapun penggolongan hukum, ya. Nah, hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas untuk perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Ya. Nah, berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut atau digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya. Nah, hukum berdasarkan sumbernya ini ada lagi 4, ya. Nah, hukum berdasarkan sumbernya ini ada 4, ya. Yang pertama itu hukum undang-undang, yang kedua hukum kebiasaan, yang ketiga hukum traktat, yang keempat hukum jurisprudensi. Ya. Diulangi, hukum jurisprudensi. Ya. Jadi hukum berdasarkan sumbernya itu ada 4. Ya. Jadi anak-anak semua harus ingat ya. Nah, hukum berdasarkan tempat berlakunya itu juga ada 4. Ya. Jadi hukum berdasarkan tempat berlakunya itu ada juga 4. Yang pertama itu hukum nasional, yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum asing, dan yang keempat itu hukum gereja. Ya. Jadi itu berdasarkan hukum tempat berlakunya. Ya. Nah, berikutnya berdasarkan bentuknya, hukum berdasarkan bentuknya itu ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama itu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ya. Nah, yang berikutnya hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan wujudnya juga ada 2. Hukum berdasarkan objektif, hukum objektif, dan hukum subjektif. Ya. Nah, yang berikutnya hukum berdasarkan isinya. Ya. Nah, hukum berdasarkan isinya ini ada 2. Ada juga 2 ya. Nah, yang pertama itu ada hukum publik. Nah, hukum publik ini
internasional. Ya. Nah, hukum berdasarkan isinya lagi ini yang kedua adalah hukum privat. Nah, hukum privat ini terdiri dari dua. Hukum privat ini terdiri lagi dari dua. Yang pertama yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Ya. Oke. Peran yang menjadi tujuan hukum itu. Ya, untuk kita menjawab pertanyaan ini, tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran, ya, dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, ya, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Nah, yang kedua, yang terakhir, tata hukum Indonesia. Ya. Nah, sebagai suatu negara merdeka, negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Ya. Nah, tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Ya. Nah, tata hukum negara ini berbeda dengan tata hukum di atas. Itu gambar siapa? Ya, gambar Soekarno. Ya, ada gambar Bapak Presiden kita terdahulu yaitu Bapak Presiden Soekarno. Ya. Nah, jadi dalam tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya. Nah, hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut, yaitu yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Bunyinya itu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, dalam hal tersebut di atas mengandung arti. Ya, ada dua hal di atas mengandung arti lagi. Arti dari proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, arti dari kedua hal tersebut yaitu yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, yang terakhir yang kedua, pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar. Itulah tercantum tata hukum Indonesia. Jadi dalam undang-undang itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tercantum tata hukum Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian, saya kira sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini, ya, terkait materi yang itu baru saya sampaikan. Apakah anak-anak sudah ada yang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Siapa? Oke. Saya dulu ya. Oke, kasih dulu. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan ketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, itu apa itu hukum? Ya, jadi pertanyaan dari Natasnia, apa itu hukum? Jadi Ibu akan jawab, hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Jadi mulai kembali, hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan tentang kaidah hidup. Jadi bagaimana Natasnia sudah mengerti? Oke. Siapa lagi? Oke, masuk. Apa yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, apa yang menjadi karakteristik hukum? Ya, jadi karakteristik dari hukum, ya. Jadi karakteristik dari hukum adalah
Jadi karakteristik dari hukum adalah perintah hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, ya. Dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi, ya. Jadi itulah karakteristik dari hukum. Bagaimana nih Baso? Sudah mengerti? Oke, oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan itu tujuan ditetapkannya hukum dalam suatu negara. Oke. Jadi pertanyaan dari Namelani, tujuan ditetapkannya hukum dalam suatu negara itu adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, ya, mencegah tindakan yang sewenang-wenangnya, melindungi hak asasi manusia atau HAM, ya, yang disebut dengan HAM, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman dan damai. Ya, jadi itulah tujuan ditetapkannya hukum dalam suatu negara. Nah, bagaimana Namelani, sudah mengerti? Oke. Nah, siapa lagi yang ingin bertanya? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti Ibu anggap anak-anakku semua sudah mengerti pada materi kita hari ini, ya. Oke, jadi tugas selanjutnya yang kita mau lakukan pada hari ini, kita diskusi, ya. Ya, kita diskusi. Jadi Ibu mau bagi kelompok dulu. Oke, saya tidak usah bagi kelompok, ya, karena sudah berbantu kelompok. Jadi Ibu saja menentukan yang mana kelompok 1 dan yang mana kelompok 2. Oke, jadi Ibu tetapkan dulu yang di sebelah kanan saya. Di kanan sebelah kanan saya itu kelompok 1. Nah, di sebelah kanan kiri saya itu kelompok 2. Jadi tugasnya nanti Ibu akan membagikan lembar RKPD, lembar RKPD-nya itu untuk kelompok, ya. Nah, di situ nanti ada tugasnya. Anak-anakku silakan mengerjakan tugasnya, ya. Nah, setelah selesai kalian mempresentasikan hasil tugasnya. Tugasnya dulu, silakan dikerjakan. Oke, silakan, ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Oke, sampai sudah selesai? Oke, sudah selesai. Oke, siapa yang ingin presentasikan kelompoknya dulu, siapa? Oh, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul materi Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. Oke, silakan. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna hukum di Indonesia.
Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup menurut pendapat Van Apeldoorn. Hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Tetapi meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah perintah hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terdapat orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Berdasarkan keputusan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai berikut: A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang semena-mena melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata tertib hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. A. Proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. B. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut: A. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia di dalam undang-undang. Judul tercantum tata hukum Indonesia. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oke, yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 1, sebutkan yang termasuk hukum berdasarkan tempat berlakunya. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang termasuk hukum berdasarkan tempat berlakunya yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Oke, kelompok 2 bagaimana hasil jawaban kelompok 1? Ya, nanti Kak. Puas. Ya, puas. Oke. Saya persilakan untuk bertanya. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 1, apa
Bagaimana kelompok 1 dari kelompok 2 puas atau tidak? Puas, Bu. Oke, puas. Silakan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, sebutkan yang termasuk hukum privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Baiklah, saya mewakili kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata dan hukum perniagaan. Oke, bagaimana kelompok 1? Jawaban dari kelompok 2 puas atau tidak? Puas, Bu. Puas. Berarti tugas dari kelompok 2 juga sama sudah selesai. Kita kasih aplaus juga ya. Oke. Ya, terima kasih semua anak-anakku sekalian. Jadi tugas diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Jadi kita lanjut lagi ya tentang siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa? Oke, silakan sama. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan materi pada hari ini tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Masa hukum di Indonesia. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Hukum itu merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup. Menurut pendapat Ibnu Abdul Ron, hukum adalah sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Tapi meskipun sulit merumuskan definisi yang baru mengenai hukum di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya dengan berdasarkan urusan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. B. Berdasarkan tempat berlakunya. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. Cara mempertahankannya. 1. Hukum material. 2. Hukum formal. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif. 2. Hukum subjektif. Berdasarkan isinya. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dan individu. Keluarga negara menyangkut kepentingan umum atau penting. Hukum publik terbagi atas A. Hukum pidana. B. Hukum tata negara. C. Hukum tata usaha perdata. D. Hukum perniagaan atau dagang. Adalah kesimpulan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke masalah. Jadi kita kembali. Jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah hukum merupakan aturan, tata tertib dan kaidah hidup. Ya. Nah, menurut Van Apeldoorn, ya, bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai kenyataan. Ya, akan tetapi meskipun sulit merumuskan definisi baku mengenai hukum ini, hukum terdapat beberapa unsur. Ya, nah unsur yang dimaksud itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dari dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, yang ketiga itu peraturan yang bersifat memaksa. Ya. Nah, adapun penggolongan
Yang keenam, hukum berdasarkan sifatnya. Yang begitu hukum berdasarkan isinya. Nah, hukum berdasarkan isinya ini ada lagi dua, ya. Hukum berdasarkan isinya ini ada dua, yaitu hukum publik dan hukum privat, ya. Nah, yang dimaksud dalam hukum publik ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, ya, yang menyangkut kepentingan hukum, ya. Nah, yang terakhir itu tujuan hukum, ya, hukum dalam suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang semena-mena, dan melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang lebih aman dan damai. Jadi itulah tujuan materi pada hari ini. Apakah anak-anakku sudah mengerti atau ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua ya? Ibu. Oke. Jadi tugas terakhir kita pada hari ini adalah Ibu akan membagikan lembar LKPD. Di situ lembar LKPD-nya ada 5 soal esai. Jadi saya harapkan anak-anakku semua mengerjakan tugas di kertas LKPD-nya, ya. Jadi sudah dibagikan. Silakan anak-anakku jawab. Nah, sebentar ya, aku bagikan ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Guys, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan.